Ya, halo guys. Selamat datang lagi di channel DFP Bak Fiber. Kali ini saya mau menjelaskan ya sedikit aja tentang mungkin cara memesan atau mungkin menentukan ukuran dalam pembuatan bak atau kolom fiberglass ini ya. Pertama yang harus kalian tentukan adalah tempat atau ruangan yang akan ditaruh, yang akan diletakkan bak fiber ya. Nah, misalkan lokasinya seperti ini. Nah, ini misalkan ya. Nah, pertama ukur ruangan atau space tempat yang akan digunakan untuk meletakkan bak fiber ini, dari mulai panjang dan lebarnya. Panjang dan lebarnya berapa, lalu setelah ketemu panjang dan lebarnya berapa, apakah seluruhnya akan digunakan untuk penempatan bak fiber atau tidak. Nah, misalkan panjang ruangannya yang sudah diukur ya untuk tempat menaruh bak fibernya kira-kira 150 cm misalkan, dan lebarnya misalkan 100 cm. Nah, misalkan sudah ketemu ruangan seperti apa, tempat untuk menempati bak fibernya sudah ketemu, selanjutnya kita harus punya spare, dalam artian jangan terlalu rapat ya, misalkan 150 cm dikali 1 cm lebarnya. Nah, berarti untuk pembuatan bak fibernya jangan dibuat pas, dalam artian pas itu adalah lebarnya 100 cm, panjangnya 150 cm. Ini jangan ya. Karena apa? Karena untuk bak fiber atau kolom fiber sendiri itu memiliki ukuran volume dalamnya, volume baknya ini betul 150 dikali 100 cm. Tapi di bagian atas atau bibir paling atas ini, di bagian ini akan ada bibir ya, bibir atau mungkin bahasanya pegangan lah ya, pegangan untuk bagian atasnya ini. Nah, ini satu sisinya ini estimasinya 5 cm. Estimasinya 5 cm, otomatis kalau misalkan ada 2 berarti 10 cm. 10 cm. Nah, ini yang harus diperhitungkan juga ke ruangan yang tersedia ini gitu. Jadi ketika bak estimasi dari ruangan ini 150 cm kali 100, ruangan yang rencana ditempatkannya ya, berarti akuratnya itu baknya sendiri untuk volumenya adalah lebarnya 190 cm, untuk panjangnya sendiri 140 cm. Nah, ini benar gitu, karena nanti ketika proses produksi di sini akan ada bibir atau pegangan tadi yang menambah ukuran dari bak sendiri sebenarnya gitu. Jadi saat proses produksi selesai dan proses hasil produksinya diterima konsumen pun, saat ditempatkan di lokasi rencana untuk penempatannya sendiri tidak miss, artinya tidak terlalu lebar atau tidak terlalu kepanjangan ya. Jadi sesuai akuratnya gitu. Jadi penentuannya itu pertama harus memberikan spare dari panjang dan lebar ruangan yang tersedia atau ruangan yang rencananya akan diletakkan kolam atau bak fiber ini. Nah, ketika lebar dan panjangnya sudah ditentukan ya, untuk tinggi, nah untuk tinggi sendiri ini itu bervariasi sih ya sebenarnya. Ukuran tinggi itu kan nggak mesti yang apa ya, ini disesuaikan dengan kebutuhan aja sebenarnya, karena kalau tinggi ini nanti berpengaruh dengan
proses pemberian makan atau proses pengontrolan air gitu. Jadi ya itu disesuaikan aja dengan keinginan dari konsumen sendiri sih, nggak ada masalah. Karena kalau tinggi ini pasti akurat, karena satu ukuran ini tidak ada lagi tambahan untuk pegangan atau bibir ke atas ya, tidak ada ya. Jadi bagian bibir atau pegangan ini hanya ada di bagian samping dan letaknya ada di bagian siku bagian atas ini. Nah seperti itu. Nah untuk bak fiber yang seperti model persegi ya. Nah setelah tadi kita uraikan, nomor satu ini pertama adalah tempat atau ruangan, berarti yang kedua adalah ukuran bak atau kolam yang sesuai, yang sudah akurat ya, nah seperti ini. Nah setelah dapat ukuran yang sudah akurat, otomatis diinfokan saja ke kita ya. Setelah ukurannya udah jadi ya kan, udah tahu, udah ditentukan secara akurat. Misalkan untuk ukuran bak atau kolam yang diinginkan adalah panjang 140, lebarnya 190 cm, tingginya 70 cm ini misalkan ya. Nah setelah ini sudah akurat, nah diinfokan aja ke kita gitu kan. Nanti dari kita otomatis kita akan langsung proses membuat sketch bak ini, dalam artian seperti ini ya. Misalkan ya kita tulis dulu sketch bak atau kolam. Nah sketch bak atau kolam ini adalah suatu gambaran atau desain yang dibuat oleh kami, yang ditujukan kepada konsumen agar konsumen pun mengetahui ukuran pasti serta model yang akan kita produksi ya. Pertama tadi kan ukurannya adalah panjangnya 140 cm, lebarnya 90 cm, tingginya 70 cm. Oke. Misalkan ini adalah kolam persegi ya. Kalau kolam persegi sih biasanya cukup simpel ya, dalam artian tidak banyak yang berubah gitu atau tambahan. Paling hanya tambahan untuk lubang kurasnya ada di sebelah mana, titiknya misalkan ada di sini, atau mungkin di samping sebelah sini ke sini, atau ke sini di mana gitu. Itu bisa diinfokan oleh konsumen inginnya di sebelah mana ya. Nah kalau untuk ukuran lubang innya ini, untuk volume bak 140 x 90 x 70 ini cukup dengan 3/4 in atau 1 in itu udah cukup ya, udah cukup bagus lah, udah cukup besar. Nah oke, misalkan bak ini 140 cm x 90-70 ini akan dibuat model custom, dalam artian ada penambahan filter ya. Misalkan di dalamnya ada penambahan filter chamber, kita buat dulu. Nah seperti ini ya. Ini baknya, bak utama ya. Bak utamanya 140, di sini 90, di sini 140, di sini 70. Nah pertama konsumen harus menentukan posisi filter. Posisi filter ini bisa melebar ya, misalkan seperti ini. Nah ini posisinya melebar nih. Nah ini melebar atau memanjang. Kalau memanjang berarti seperti ini. Nah maaf gambarnya agak tumpuk-menumpuk ya. Nah ini seperti ini. Nah ini nanti posisinya ada di dalam sini, dalam bak utama ya. Entah dia bisa memanjang atau melebar seperti ini gitu, atau memanjang seperti ini. Nah itu bisa. Nah pertama untuk penentuan ukuran filter chamber ini kita harus melihat efisiensi ini, yaitu adalah ukuran panjang baknya ya. Misalkan panjang atau ukuran filternya ini adalah otomatis ya. Misalkan ini melebar ya, ini kan memanjang, melebar. Kita bahas yang melebar dulu. Berarti di sini 90, di sini 70 cm. Nah 90 cm ke samping ini efisiensinya adalah pembagian ruang untuk filternya adalah berarti dibagi 3 berarti 30 cm ya. Kalau 30 30 30.
Nah, tapi kan nggak bisa langsung 30 30 30. Karena apa? Karena nanti di sini akan ada sekat. Di sini akan ada sekat 2 ya. Akan ada 2 lembar sekat atas, sekat chamber di sini untuk tutup atas dan tutup bawah. Nah, di sini juga akan ada sekat lagi. Jadi efisiensinya adalah satu ruangan untuk filternya itu sekitar 20 cm itu minimal ya, 20 cm 20 cm 20 cm. Kenapa? Karena nanti jarak sekat ini antara sekat tutup atas dan tutup bawah itu adalah 5 cm. Jarak sekatnya, efisiensinya, efektifnya adalah 5 cm. Nah, kenapa 5 cm? Karena kalau misalkan jarak antara sekat ini dibuat terlalu rapat dalam artian terlalu kecil gitu ya, itu bisa diangkat 3 cm. Cuman ketika air yang terdorong dari filter, ruang filter 1, kedua, ketiga, itu akan terlalu deras, alirannya akan terlalu deras masuk ke filter 2. Akibatnya terlalu deras, nanti air pun kedorong untuk kotorannya akan terbawa ya kalau terlalu deras. Yang standarnya atau yang cukupnya adalah 5 cm gitu. Nah, otomatis di sini akan ada 5 cm untuk jarak sekat filter, jarak sekat filter chamber, dan yang kedua di sini juga akan ada sekat lagi yang berjarak 5 cm, itu sudah 10 cm. Nah, 10 cm ini itu pasti kan akan ada sisa 80 cm. Nah, bagaimana 80 cm ini dibagi 3 ruang ya, 1 2 3, otomatis ini sekitar 25 ya, 27 lah, 27 ya, oke, 27 cm. Oke, misalkan kita di sini satu ruangnya 27 cm. Nah, ini 27 cm itu adalah jarak dari antara titik luar sampai sekat ya, titik keluar sampai sekat. Dari titik keluar ini sampai sekat pertama ini adalah 27 cm. Nah, ini sebenarnya udah akurat, udah cukup ya, karena jika memang nanti konsumen ingin meletakkan pompa masuk ke dalam filter, itu cukup, tidak sempit ya, atau mungkin ada spare lah, masih longgar dengan jarak 27 cm ini. Nah, otomatis 27 cm, 27 cm, di sini 27 cm juga. Nah, ini adalah efisiensi untuk filter chamber yang akan ditanam di dalam bak utama ya, dengan ukuran lebar yang 90 cm, tinggi 70. Nah, ini ada 3 ruang filter dan dibuat masing-masing ada 2 sekat chamber ya, tutup atas dan tutup bawah, tutup atas dan tutup bawah. Itu udah cukup. Nah, sekarang kita bahas yang memanjang. Nah, kita buat lagi gambarnya deh biar lebih jelas. Misalkan ini adalah filter untuk yang sekat atas ya. Nah, ini misalkan seperti ini. Filter yang memanjang. Nah, berarti di sini 140 cm. Nah, untuk lebar, untuk lebar filter ini kalau kami biasa merekomendasikannya adalah sekitar 30 cm. Kenapa 30 cm? Karena kalau misalkan diambil terlalu lebar, otomatis akan memakan view dari bak utama yang hanya 140 cm. Kalau misalkan 140 cm dibuat filternya 30 cm, otomatis kan masih ada view di sini sekitar 110 cm. Nah, ini masih cukup lah, tidak terlalu kecil ya untuk volume bak utamanya. Nah, kenapa jadi 30 cm ini udah dibilang akurat? Kenapa nggak 20 bisa aja 20 cm, bisa aja dibuat 20 cm untuk lebarnya, tapi itu terlalu kecil. Nah, ketika terlalu kecil takutnya nanti untuk mengangkat pompa atau mungkin membersihkan filter yang ada di dalamnya ini ya, itu agak sulit. Nah, otomatis yang efisiensinya menurut kami efektifnya adalah 30 cm. Begitu juga yang memanjang nih. Yang memanjang pun untuk rekomendasi kami adalah cukup 30 cm aja.
Nah cuman kalau yang memanjang ini bisa lebih dari 3 ruang. Mungkin kalau yang lebar ini hanya dapat 3 ruang ya, 3 ruang filter chamber. Mungkin kalau yang memanjang ini bisa sampai ke 4 ruang. Dalam artian 4 ruang berarti kan di sini nanti akan ada sekatnya satu, di sini sekat tutup atasnya. Nah di sini ada sekat lagi, di sini ya sekatnya satu, ini ada 2 ya, tutup atas dan tutup bawah. Nah ini seperti ini. Nah ini adalah 3 sekat filter, berarti ada 4 ruang, 1 2 3 4 ruang filter ya. Dengan lebar 30 cm dan panjang 140 cm ini kita masih punya spare, dalam artian jika jarak sekat ini adalah 5 cm, ini 5 cm, ini juga 5 cm, berarti kan 15 totalnya ya, berarti masih ada jarak sisa 125 cm. Nah 125 cm ini dibagi 4, 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4, berarti ini ketemunya sekitar 41 cm ya, 41 cm per ruang filter. Nah 41 cm per ruang filter ini adalah jarak dari titik sini ke titik sekat ya. Nah ini 41 cm, lalu dari sini ke sini 41 cm, dari sini ke sini 41, ke sini juga 41. Nah ini cukup besar, memang cukup besar, dalam artian 30 dikali 41 untuk satu ruang ini itu cukup besar ya. Nah ini tinggi 70 cm, cukup besar. Nah kenapa merekomendasikannya 4 filter atau hanya 3 sekat? Sebetulnya sih mau dibuat 4 sekat gini, 4 tambahin 1 lagi juga bisa, cuman ya itu sih opsional ya, maksudnya opsional, ada kebutuhan dari konsumen. Karena kalau misalkan 4 ini kan mungkin satu tempatnya bisa ditaruh karbon, atau satunya batu-batuan, satu pasir atau apa, itu dibagi menjadi 4 ruang ini sebenarnya sudah cukup. Tapi mungkin bisa juga kalau konsumennya masih kurang ya, menurut konsumen mungkin masih kurang dengan 3 sekat, minta dibuatkan 4 sekat, itu bisa juga. Tinggal nanti ukurannya otomatis berubah, karena 125 atau 140 ini dikurangin 20 cm untuk jarak 5 cm sekat kali 4 ya, berarti kan ada sisa 120 cm. Nah ini jika mau dibuat menjadi 5 ruang, otomatis masing-masing ruang hanya bisa sekitar 27 cm juga, 27 cm per ruang filter. Nah itu kembali ke apa ya, konsumen ingin yang seperti apa. Nah setelah sudah kita matangkan, kita ukur yang sesuai seperti apa keinginan konsumen. Setelah itu kita keluarkan nih hasil sketsnya. Misalkan hasil sketsnya sudah jadi ya, misalkan hasil sketsnya sih dibuatnya secara komputerisasi ya, nanti ini hanya sebagai contohnya aja. Hasil sketsnya seperti ini, lalu di sini nanti ada filternya, contohnya filternya melebar aja ya. Nah, contohnya melebar dengan jumlah 2 sekat atau 3 ruang. Nah nanti di masing-masing ruang filter ini juga akan dibuat lubang kurasnya masing-masing ya. Jadi untuk pengurasan filter sendiri cukup dengan lubang kurasnya masing-masing, jadi tidak perlu mengosongkan bak utama, hanya untuk menguras filter. Itu satu yang penting, agar bak utama tidak perlu dikosongkan jika ingin menguras filter ya, filter chamber ini. Nah itu otomatis akan lebih mudah dan lebih efisien juga. Nah itu setelah ini semua kita sudah matangkan dengan konsumen, sudah dipastikan ukuran dan bentuknya seperti ini, baru kita langsung prosesnya ada di workshop kami ya. Workshop kami ada di DFP Bak Fiber yang beralamat di
Bekasi ya, atau Tambun Utara, tepatnya di Komplek RSPAD Desa Satria Jaya, Tambun Utara. Oke, nah untuk nomor telepon kontak workshop kami itu ada di bawah ini ya, ada di bawah ini. Silakan aja dihubungin dulu untuk tanya jawab atau mungkin sekedar informasi spesifikasi fibernya seperti apa ya, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang menyangkut dunia fiberglass bisa juga ditanyakan ya. Karena di workshop kami ya sebisa mungkin ukuran atau model custom bak seperti apapun kami juga akan pasti bisa buatnya ya. Ini baru yang persegi, mungkin nanti belum kita bicarakan perihal bak fiber yang modelnya agak-agak unik gitu ya, dengan sekat-sekat di dalamnya seperti apa, sekatnya seperti apa, itu bisa juga dibuat di sini gitu. Nah, ini hanya sebatas pemberian informasi ini ya, cara penentuan ukuran sih seperti apa. Jadi agar teman-teman nih yang mau rencana untuk memproduksi bak fiber gitu ya, kolom fiber dengan ukuran yang masih belum matang, mungkin bisa dipastikan dulu ya. Pertama adalah tempat atau ruangannya itu berapa kali berapa senti lebarnya, luasnya. Nah, jangan lupa diperhitungkan juga untuk bagian bibir atau pegangan bak fiber yang estimasinya sekitar 5 cm ya, satu sisinya atau satu sikunya, yang berarti sepasang ini 10 cm gitu. Nah, ini jangan lupa diperhitungkan juga. Jangan sampai ketika ukuran ini kita langsung jadikan ukuran bak ini, otomatis setelah jadi nanti akan bertambah bibirnya, pegangannya 10 cm. Ketika dimasukkan nanti kita diletakkan di lokasi malah agak melebar atau memanjang gitu kan, jadi nggak akurat, nanti agak konsumennya agak kecewa atau gimana ya. Menghindari itu sih sebenarnya. Nah, setelah itu jadi kan kita kirimkan ke kita atau informan kita ukuran panjang, lebar, dan tingginya. Nah, setelah itu nanti kita akan buatkan sketch baknya seperti apa sih baknya, nanti akuratnya, lubangnya, pengeluarannya seperti apa, posisinya di mana gitu kan. Ataupun misalkan mau pakai filter chamber di dalamnya, itu filternya melebar atau memanjang, terus ada berapa sekat di dalamnya, ada berapa ruang yang diinginkannya gitu kan. Nah, itu nanti kita bicarakan juga sesuai dengan keinginan konsumen ya, mau seperti apa sih, terus efektifnya atau efisiensinya berapa sih ukurannya gitu ya. Nah, setelah itu semua sudah dibicarakan, warnanya juga bisa dibicarakan, inginnya seperti apa gitu kan. Untuk warna dalam, warna luar apa, itu bisa dibicarakan. Nah, baru deh kita langsung proses produksinya di workshop kami, yaitu DFV Bak Fiber ya, di lokasi Bekasi Tambun Utara. Nah, misalkan teman-teman ada yang di daerah sini, daerah Bekasi nih, mungkin bisa main aja dulu ke workshop kita ya. Kita lihat-lihat, kita bicara, ngobrol-ngobrol lah sambil silaturahmi, atau mungkin ada yang ingin tahu juga perihal fiberglass, bisa juga datang ke workshop kami gitu ya. Oke, sekian saja video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan video ini bermanfaat, dan untuk semua yang teman-teman yang sudah menonton ya, mohon kontribusinya, atau mungkin bisa bantu kami untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen, and share ya. Sama-sama kita membangun. Untuk yang ingin ditanyakan, jangan malu-malu ditanyakan ya, karena kalau malu bertanya akan sesat di jalan ya. Biar kita sama-sama tahu, sama-sama belajar. Semoga ini semua ada manfaatnya. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.